Bicara sholat, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah Zat yang Maha segala-galanya, kita boleh berkomunikasi dengan Allah lewat sholat kita. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami sembah dan Engkau pula yang kami tempat minta tolong. Allah sendiri sudah mengakui Allahus Somad. Allah itu tempat kita berlindung dan Allah itu tempat kita minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Baitur Rahman, yang kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang salat subuh rahimakumullah. Pagi ini kita insya Allah berbicara masalah ziswaf. Apa itu ziswaf? Ziswaf adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai dasar pembahasan kita pada subuh hari ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang keinginan para jenazah, keinginan para mayit atau mayat-mayat yang telah dikuburkan, kemudian dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dia menyaksikan azab serta siksaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diutusnya. Ada salah satu permintaan para
mayat-mayat yang dikuburkan dan saat ini mereka berada di alam barzakhnya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi artinya wahai Tuhanku yang maha menciptakan. Jadi ada la ilaha illallah atau ilahi, wahai Tuhanku yang berhak untuk disembah. Jadi bahasa Tuhan itu ada ilah, ada Rabb. Kalau ilah itu maknanya lebih dekat dengan zat yang disembah. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tapi kalau Rabbi atau kita menyebutnya juga Tuhan, ini adalah Tuhan yang maha menciptakan. Makanya setiap kata Rabbi itu biasanya diiringi dengan kata khalaqa. Contoh, sabbihisma rabbikal ladzi khalaqa. Sabbihis, bertasbihlah engkau sambil menyebut nama Rabbmu. Rabb yang mana? Alladzi khalaqa, yang menciptakan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit dan seisi-isinya. Itu makna Rabb. Bapak Ibu yang kami hormati, seakan-akan Allah menceritakan kepada kita, orang yang berada di dalam kubur itu dia berdoa. Apa bunyi doanya? Rabbi, oh Tuhanku, wahai Allah, zat yang maha menciptakan. Laula akhartani, ini makna harfiahnya ya. Lau itu jikalau, la artinya tidak, akhartani engkau takhirkan aku, engkau mundurkan aku. Mundurnya apa? Yaitu ajal, atau hendak mati sekarang. Ini doa orang yang sedang berada di dalam kubur. Laula akhartani, kalau makna harfiahnya, kalau tidak engkau mundurkan nyawaku, belum engkau cabut, ila ajalin qarib, sampai batas ajal yang sangat dekat. Itu makna harfiah juga. Makna maksud pemahamannya adalah, kalau seandainya engkau mundurkan ajalku barang sedikit saja atau sebentar saja, apa yang ingin mereka lakukan setelah dia melihat azab kubur? Kemudian diberi kesempatan sebentar saja, barang sejam atau satu hari,
Apa yang hendak mereka lakukan? Fa'as-soddaqo. Fa itu artinya maka atau lalu. Yang ingin dia lakukan adalah fa'as-soddaqo. Saya akan ingin bersodakoh. Bersodakoh itu berarti membantu orang lain, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok-pondok pesantren, membantu rumah-rumah tahfiz, tempat menghafal Al-Quran, membantu taman kanak-kanak Islam, membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim. Pokoknya banyak deh yang mau dibantu. Itulah keinginan dan cita-cita orang yang sudah meninggal dunia dan dikuburkan di alam barzah. Begitu dia melihat azab, rupanya kebanyakan orang yang diazab itu adalah orang-orang yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau membantu sesama. Padahal banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah orang-orang yang ada di bumi atau makhluk-makhluk yang ada di bumi. Siapa makhluk-makhluk yang ada di bumi? Manusia sudah jelas, tumbuh-tumbuhan sudah jelas, hewan dan binatang-binatang, baik binatang ternak maupun binatang buas. Kita disuruh menyayangi orang-orang yang ada di bumi. Apalagi sesama manusia, kita dituntut untuk saling sayang, menyayangi, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Apabila itu kita lakukan, yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit, Allah yang berada di aras, Allah zat yang maha membantu, akan menyayangi kita. Kalau yakin kita bahwa Allah itu akan memperhatikan kita, bahwa Allah itu akan melindungi kita, bahwa Allah itu akan membantu dan memberikan rezeki kepada kita, niscaya kita tidak akan ragu. Untuk apa? Untuk membantu sesama. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Ini juga kita harus yakin dengan perkataan daripada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wallahu. Ada beda tuh Bapak Ibu. Kalau wallahi demi Allah, wallahu dan Allah beda. Kalau ayat atau huruf yang dipakai untuk bersumpah itu barisnya baris di bawah, namanya waw qasam. Ada beberapa huruf di dalam Al-Quran, waw, ba, ta. Itu huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah dalam bahasa Arab. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, walaupun bi itu artinya dengan Allah, tallahi juga artinya demi Allah. Ada orang bersumpah dengan tiga huruf itu sekalian, wallahi, billahi, tallahi, yang artinya juga bersumpah demi dan atas nama Allah. Nah, hadis ini wallahu, bukan wallahi.
Artinya beda. Wallahu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau akan terus menolong hamba-hambanya. Hati kita akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Madamal abdu, selama hambanya fi auni akhihi, menolong saudara-saudaranya. Jadi kalau tolong saudara-saudara kita, maka Allah cepat atau lambat pasti akan menolong kita. Jangan awak kepada non labo, comeh kepada non tidur. Kalau kau agihkan, apa untuk aku leh? Duit 1 ribunya. Kalau kau agihkan, kau diam. Kalau kau agihkan, kau abang. Mana untuk aku leh? Nah, itu tanda awak hidup kurang bertuhan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita, seorang mukmin harus yakin. Apa yang harus kita yakini? Selama kita masih mau menolong saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita, maka selama itu Allah akan menolong kita. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, bagaimana caranya kita membantu saudara-saudara kita? Nah, inilah dia ziswaf. Dengan harta benda itu ada beberapa ibadah atau beberapa jenis ibadah yang bisa kita lakukan lewat harta benda yang kita miliki. Kalau sholat apa saja yang bisa kita lakukan? Ada sholat sunat tahiyatul masjid, ada sholat sunat istisqa, ada sholat sunat tasbih, ada sholat sunat hajat, ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Hebatlah Islam. Bicara sholat, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah Zat yang Maha segala-galanya, kita boleh berkomunikasi dengan Allah lewat sholat kita. Jadi kita berkomunikasi dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami sembah dan Engkau pula yang kami tempat minta tolong. Allah sendiri sudah mengakui Allahus Samad. Allah itu tempat kita berlindung dan Allah itu tempat kita minta tolong. Ya, sudah disampaikannya kepada kita bahwa Allah itu adalah As-Samad, sebuah sifat Allah yang disebut dengan Zat yang Maha menolong atau memberikan perlindungan. Itu apa ya ragu juga oleh ke Tuhan. Nah, Inyo sendiri yang mengatakan Inyo itu Maha melindungi dan Maha memberikan pertolongan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dan minta tolonglah kepada Allah. Nah, sama dengan masjid kita ini masih terbengkalai. Mari sama-sama kita semuanya minta kepada Allah supaya masjid ini tidak lama terbengkalainya. Andai kata Bapak Ibu sekalian, se-Indonesia jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 270 juta lebih penduduk Indonesia. Yang Islam barangkali sebanyak 200 juta jiwa. Andai kata 200 juta itu membelanjakannya atau membelanjakan uangnya di mall atau di supermarket, 200 juta
kasih 100.000 saja. Awak belanja, besok kan bulan puasa, belanja ke mall, beli pakaian. Andai kata umat Islam hanya mengeluarkan uang 100.000 rupiah saja, kali 200 juta, udah berapa triliun itu. Apalagi kalau sempat umat Islam itu mengeluarkan zakat, mengeluarkan infaknya, mengeluarkan sedekahnya, memberikan wasiatnya, ataupun juga memberikan wakafnya demi li'izzil Islam wal muslimin, demi keperkasaan Islam dan umat Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini dia. Kembali kita kepada ayat tadi. Cita-cita dan keinginan para jenazah yang dikuburkan di alam kuburnya, mereka ingin ditunda kematiannya karena sudah melihat azab dan siksaan Allah oleh malaikat mungkar dan nakir. Mungkin begitu ditanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nggak bisa menjawab karena waktu di dunia nggak pernah berzikir, nggak pernah menyebut Allah, kemudian juga tidak tahu siapa itu Allah, sehingga jawabannya Lalu karena kita tidak bisa menjawab siapa Tuhan kita, maka dipukullah oleh malaikat mungkar dan nakir sampai ke dasar bumi, kemudian dicongkel kembali, ditanya kembali, "Ma rabbuka?" Nggak dapat, maka dipukul terus menerus, sehingga orang-orang yang berada di dalam kubur sama-sama menyaksikan salah satu penyebab mereka disiksa di dalam kubur itu adalah gara-gara tidak membantu orang lain. Sholat itu amal untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimus sholat, inna sholat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita kerjakan puasa Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya agar kita menjadi sehat. Kalau awak ini diidap atau dijangkiti oleh beberapa penyakit, lalu kita ingin sehat, salah satu caranya adalah perbanyak puasa. Di dalam Islam ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, hari ke-13, 14, 15 bulan Arab setiap bulan. Ya, Senin Kamisnya berapa pekan dalam satu bulan. Ada orang puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ada juga orang yang puasa sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan. Kapan puasa yang haram? Hari Raya Idul Fitri tidak boleh puasa. Hari Raya Idul Adha haram puasa, dan hari-hari yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, banyak ayat yang mendorong kita supaya kita melakukan sesuatu. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, hampir bersamaan habis disuruh salat, kita disuruh berzakat. Dan ini ayat itu namanya fi'lu amri, fi'il amal, kalimat perintah. Bagaimana cara kita mencari hukumnya? Menurut kaidah usul fikih, salah satu kitab yang dipakai untuk mencari dalil supaya kita paham apa hukumnya sholat, apa hukumnya zakat. Kata orang usul fikih, kata ulama usul fikih, setiap perintah itu hukumnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain, argumentasi lain, ada dalil nakli yang lain yang menjelaskan bahwa perintah Allah itu tidak wajib. Iku aqimus shalah, dirikan sholat kata Allah.
Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib ain. Wa atuz zakah, bayar zakat. Hukumnya apa? Juga wajib ain. Apa itu yang maksud dengan wajib ain? Wajib dilakukan secara individu, terutama bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu zakat, infak. Allah juga memberikan informasi kepada kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini baca-bacaan ini Bapak Ibu, banyak ustaz-ustaz itu yang berceramah aja pandainya, bacaan tidak diperhatikan. Kadang-kadang hebat pula jemaah daripada ustaz leh. Tapi apalah, dinyo kondang. Ya, kondang itu kodok diundang. Tapi bacaannya banyak yang tidak betul. Wallahi, itu bisa kita bersumpah di situ. Bapak Ibu yang kami hormati, soal infak Allah memberikan motivasi. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam sebuah biji durian lah. Kemudian dia akan tumbuh dan bercabang sampai 7 cabang. Kemudian setelah bercabang dia akan berbuah. Setiap cabangnya ada 100 buah. Kalau durian itu sampai 100 buah setiap cabang. Kebun ambai lah. Kebun ambai, rambai. Kalau ambai itu cukup tuh 100 biji. Buahnya menjadi 100, kalikan 7 cabang. Berarti 1 biji yang kita tanam dia akan berbuah sampai 700 buah. Dan itu Allah akan menambah lagi dan melipat gandakan, terutama kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Jadi awak berinfak Bapak Ibu, itu tidak sama. Allah akan melihat hati kita. Ada orang yang betul-betul ikhlas sampai menangis, ibu hatinya sedih, lalu dia berinfak. Awak kan tiap hari kau masuk di Baitur Rahman kau. Kalau ibu hati awak menengok masuk jiko, mari kita berinfak sama-sama. Lalu copeklah terbangunnya Masjid Baitur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Tuh ganjaran orang-orang yang mau berinfak dan membelanjakan hartanya, tidak semuanya, sebahagiannya saja. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan wa ambiku mimma razaqnakum. Infakkanlah, mimma itu artinya sebahagian apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Infak. Kemudian sedekah. Sebenarnya di dalam Islam itu Bapak Ibu tidak payah mencari pahala sedekah. Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika fa innahu laka sedekah. Senyum simpul yang engkau berikan kepada saudaramu menunjukkan bersih di depan, kemudian bersih di dalam. Fa innahu laka sedekah. Itu sama dengan sedekah yang kau berikan. Senyum awak, golak awak, sonang hati orang menengok awak, itu akan bernilai sedekah. Tapi jangan senyum terus. Ya, kalau senyum terus, beko dicewang mula tambang. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis Nabi juga mengatakan amtil adza anit thariq fa innahu laka sedekah. Buang duri yang menyakitkan di jalanan, angkekan kayu payah nak lewat, apalagi paku, apalagi duri-duri. Kan ada dulu apa namanya itu daun limau apa tuh yang duri-duri itu. Kalau dilempar
dipakai ke jalan, itu bisa tombol Honda, ban Honda atau ban mobil. Kita buang, itu juga akan bernilai sedekah. Ujung batu itu kan jalan berlobang-lobang. Alhamdulillah sampai kini masih berlobang-lobang. Payah nak lewat. Apalagi kalau motornya motor Honda, ya ceper. Terpaksa dia agak-agak dicari jalan yang elok-elok supaya jangan tekane. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau adalah di antara kita yang mau menutupi lubang-lubang itu, bawa ember isi kerikil, kemudian bisa ditambal suam. Fa innahu laka shadaqah. Maka itu juga akan bernilai sedekah bagi kita umat Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian wakaf. Saya tertarik, ada pelawak namanya Aziz Gagak. Inyo punya kandang ataupun tanah yang dipakai untuk beternak sapi, kemudian kambing. Setiap bulan Idul Adha dia akan panen sapinya sampai 100 ekor, kambingnya terjual, atau bisnis yang bagus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau seorang Aziz Gagak juga mendirikan pondok pesantren. Semuanya gratis. Dia ingin sekali membantu orang-orang yang tidak paham ilmu agama. Jadi mungkin seputar Masjid Baitur Rahman Niko, kalau adalah orang yang mau mewakafkan tanah untuk didirikan rumah tahfiz Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak kita ke depan menjadi generasi-generasi yang bisa membaca Al-Quran dengan bagus, itu luar biasa pahalanya. Mungkin setiap tanah-tanah yang ada di bumi itu dihitung seperti kita berkurban, dihitung semua bulu-bulu dan kuku-kuku hewan kurban. Semuanya itulah pahala orang yang berkurban. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sedang mencari, kalau ada umat Islam yang mau mewakafkan tanahnya, apalagi ada umat Islam yang mau mendirikan pondok pesantren dengan harta kekayaan yang mereka miliki, kemudian ustadz-ustadz itu dikumpulkan untuk membangun dan mendidik generasi muda Islam, itu adalah wakaf yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jangan sempat setelah kita menjadi jenazah, kemudian kita menjadi mayat, masuk ke dalam kubur, terhindar dari azab-azab Allah. Kenapa? Karena kita melakukan berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, berwasiat, membantu orang lain yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.